Mengisi puasa Paskah 2021. Untuk membantu 2 gereja di Sulawesi Barat membangun gedung ibadah sementara, kita membutuhkan dana sebesar 400 juta. Tapi syukur kepada Allah, Ia menggerakkan hati umatnya hingga persembahan berhasil terkumpul lebih dari 600 juta. Dari harapan memiliki gedung beratap tanpa dinding, kini Allah memberikan gereja Toraja Mamuju lebih dari yang mereka doakan. Saat ini pembangunan masih terus berjalan. Mari kita doakan agar pembangunan ini bisa selesai sesuai dengan yang direncanakan. Gereja Toraja Jemaat Mamuju bersama Gereja Kristen Sulawesi Barat Jemaat Mamuju mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat GKI Pondok Indah. Allah beserta kita. Jemaat dan simpatisan GKI Pondok Indah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki bulan budaya. Di dalam bulan budaya ini, panitia mengadakan challenge 3B. Apa itu challenge 3B? 3B itu singkatan dari bersyukur, berdoa, dan berbelas kasihan. Challenge-nya adalah, mari kita bersama-sama sebagai satu gereja membudayakan gaya hidup 3B. Kita lihat yuk beberapa contoh foto dan video dari challenge yang pertama. #bersyukur3B. Aku bersyukur untuk keluarga yang saling mencintai dan menyayangi. Hari ini aku bersyukur banget karena aku bisa makan makanan enak. Lihat nih, bubur ayam. Enak banget kan? Harapan dalam hidupku. Siapa nih yang telepon? Hai Ligi. Halo. Ini Silvi. Hai, apa kabar? Kangen aja jadi telepon Lama kamu banget nih. nggak dengar suaramu. Lagi ngapain kamu sekarang? Enggak, ini lagi gosokin bajunya anakku loh, baju kantor. Ya ampun, kenapa kamu ngerjain sendirian? Kasian banget deh. Loh, kok kasihan? Ya enggak toh. Saya malah bersyukur bahwa sampai hari ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, melakukan semuanya ini. Walaupun pelan-pelan sih. Harusnya lo minta lo anak lo aja. Kalau gue disuruh setrika Iya. mah gue Ya, nggak capek mau dikit-dikit deh deh. mikir pinggang gue. Ya udah, aku nggak ganggu kamu dulu deh. Kita ngobrolnya lain kali aja ya. Oke, bye Ligi. Oh, iya. Oke deh. Iya, nggak apa-apa. Lain kali aja. Bye. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Contoh partisipasi challenge #bersyukur3B. Upload foto atau videomu di Instagram atau Facebook, tag GKIPI, dan kasih #bersyukur3B. Kita tunggu sampai tanggal 22 Agustus ya. Kalau katamu hidup itu berwarna, hidupku diwarnai dengan kehadiran orang-orang ini. Nah, ya ampun, liatin nih, paket nomor pada dateng. Ini Mama, seorang ambisius yang ingin mendapatkan pengakuan dari banyak orang. Nggak heran sih, dia aktif di sana-sini. Dan banyak uang juga yang dia habiskan supaya jadi pusat perhatian. Papa sering protes tentang ini. Hai Freya. Papa sendiri orang yang sibuk luar biasa. Orang yang dari dulu udah jadi idola aku. Tapi sekarang
setelah kasus perselingkuhan waktu itu, semuanya gak lagi sama. Dari semua lika-liku hidupku, 2 sahabat dari SMA ini yang masih bisa bikin aku merasa dibutuhkan. Dan aku Freya, mahasiswa S2 Psikologi di Australia, sedang berusaha memenuhi panggilan hidupku. Tapi sekarang, aku terjebak di Australia karena COVID-19. Ini cerita pergulatan hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Saudara-saudari terkasih, selamat beribadah. Tetaplah semangat dan bersukacita. tetaplah semangat dan bersukacita. Salam kasih. salam kasih. Salam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Jalan-jalan ke Yogyakarta, jangan lupa membeli kebaya. Jemaat, mari kita bersukacita memasuki bulan budaya. Selamat memasuki bulan budaya dengan tema hidup dengan rasa cukup. Kita patut bersyukur jika pagi ini kita masih dapat bertemu dalam ibadah GKI Pondok Indah Minggu 1 Agustus 2021 yang akan dilayani oleh Pendeta Riani Josephine Suharja. Mohon perhatian bagi pokok warta minggu ini. Perjamuan Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat, serta simpatisan GKI Pondok Indah yang terkasih, terkait dengan ibadah perjamuan kudus, dengan pertimbangan beberapa hal, yaitu 1. Situasi penyebaran virus COVID yang masih dalam kondisi mengkhawatirkan, dan adanya peraturan PPKM yang membatasi pelaksanaan ibadah live streaming di gereja. Saat ini kita melakukan taping ibadah atau rekaman, sementara secara teologis ibadah perjamuan kudus dilakukan pada saat yang bersamaan atau real time. Maka Majelis Jemaat GKI Pondok Indah memutuskan untuk tidak melaksanakan ibadah perjamuan kudus pada hari ini, Minggu 1 Agustus 2021. Mari terus berharap dan berjuang untuk kehidupan. Allah menolong kita. Pewartaan Majelis. Per 1 Agustus 2021, Ibu Rita Alexandra ditunjuk sebagai Kepala Kantor GKI Pondok Indah, dan Bapak Novias Ferdinand Laturiu sebagai Wakil Kepala Kantor GKI Pondok Indah. Berakhirnya masa pelayanan kader. Saudara Prida Tri Jayanti telah menyelesaikan masa pendidikan persiapan kependetaan di GKI Pondok Indah selama 4 bulan pada tanggal 1 Agustus 2021. Majelis Jemaat, anggota jemaat, dan simpatisan mengucapkan terima kasih atas pelayanan Saudara Prida di GKI Pondok Indah. Kiranya Tuhan memberkati proses selanjutnya. Berikut adalah warta duka untuk minggu ini.
Majelis dan Jemaat GKI Pondok Indah menyampaikan turut berbelasungkawa kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Teriring doa, Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Demikian pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta melalui media sosial GKI Pondok Indah. Mari bersaat teduh sebelum memulai ibadah. Saudara, ibadah ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Allah Bapa yang berlimpah kasih anugerah bagi umat dan seluruh ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Perhatikanlah lembar kertas ini. Apa yang saudara lihat? Apakah terlihat titik kecil hitam di sudut bawah lembar putih? Kalau kertas ini adalah lembar kehidupan kita, maka itulah yang sering kita alami. Perhatian dan fokus kita sering tertuju pada titik hitam yang sebenarnya kecil dibanding dengan ruang putih lembar kertas kehidupan kita. Kita pun sering tersesatkan olehnya. Ruang putih yang adalah berkat Allah yang kita peroleh di dalam hidup kita begitu mudah terabaikan. Saudara, hidup adalah anugerah Allah dan kita selalu punya alasan untuk merayakannya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, Rasul Paulus menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Maka alihkanlah pandangan kita pada setiap berkat dan anugerah Allah, dan bersyukurlah.
Freya! Hai. Are you okay? Ada ibu hamil baru join. Hai. Halo guys. Sorry ya, biasalah ibu hamil kan pusing dan mual-mual gitu loh. Dan tau gak sih guys, di saat aku hamil kayak gini ya, yang bikin aku makin pusing, Mas Yudi dirumahkan guys. Aku kan lagi hamil ya, aku bikin pusing banget lah pokoknya. OMG you, so sorry to hear that. Honestly, gue juga pengen cerita guys, sejak lama. Gue dipecat sejak awal pandemi. Padahal dulu gue yang paling bawel, pengen resign. But at the end of the day, malah gue yang kena omongan sendiri. Udah gitu, nyokap gue lagi sakit cancer ya. Jadi kayak semua biaya ngelunjak gitu. Tapi lo udah coba cari kerjaan baru kan, Liz? Cari kerjaan baru sih udah pasti. Kayak udah ada 1000 aplikasi kali yang gue sebar selama 6 bulan ini. Tapi kan kayak kondisi ini gila ya. Kayak no one can predict this pandemic cuy. Kenapa ya corona ini ya datang di saat aku lagi hamil, di saat Lisa lagi pontang-panting. Iya sih, emang nggak ada yang bisa prediksi sih keadaan pandemi kayak gini. Tapi sebenarnya nggak apa-apa nggak sih? Maksudnya? Ya bukan nggak apa-apa. Pasti kalian sedih banget, pasti berat lah jadi kalian. Tapi maksud gue, coba Liz bayangin, kalau misalnya nih lo masih kerja dengan kesibukan lo yang kemarin-kemarin itu, lo kan jadi nggak bisa ngurus nyokap. Sekarang lo bisa punya lebih banyak waktu sama nyokap, lo ngurus nyokap sendiri, jadi banyak quality time sama dia. Dia bisa dapat support yang dia butuhkan. Ya buat Ayu emang sih sangat disayangkan ya, Mas Yudi dirumahkan ketika kebutuhan kalian lagi banyak banget. Tapi percaya deh, Tuhan tuh pasti siapin yang terbaik kok buat kalian. Gak mungkin dia tinggalin kalian gitu aja. Dan kalian pasti bakal keluar dari masalah ini jadi keluarga yang jauh lebih kuat. Soalnya kalian udah ngelewatin masa sulit bareng-bareng kan. Nih kalau kata Helen Keller ya, banyak banget sebenarnya pintu yang terbuka di depan mata kita. Tapi seringkali kita cuma ngeliat yang tertutup doang. Iya Frey, bener ya. Gue belum pernah kepikiran kesana sih. Memang masih banyak hal yang bisa gue syukurin. Keren, lo tuh selalu memberikan perspektif baru gitu. Frey, thank you ya. Kamu udah kasih kita perspektif yang baru. Memang sih gak salah S2 psikologi ya kan. Baliknya ke sana lagi. Di Australia lagi. Tapi Frey, lo tuh bukannya ngajakin call ini karena lo pengen cerita ya? I'm fine, I'm totally fine. Gue telepon cuma mau live update aja sama kalian, udah lama kan kita nggak ngobrol. Ya nggak? Mari kita merenung. Sementara begitu banyak yang berkorban dan mengorbankan kenyamanannya selama kondisi sulit ini, masih saja kami mengeluh saat kenyamanan kami sedikit terusik. Sementara anugerah kesehatan yang kami terima hingga hari ini, masih saja kami lengah dan abai untuk menjaganya. Sementara kebutuhan keluarga tercukupi setiap hari, masih saja kami mengejar yang lebih dan lebih lagi. Inilah kami Bapa, yang begitu cepat melihat kekurangan, seolah rasa cukup tidak mencukupkan. Kami malu Tuhan.
Inilah pengakuan kami Bapa. Kasihanilah kami Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, kami mohon pengampunan-Mu. Atas segala dosa dan pelanggaran kita, terimalah berita anugerah sebagaimana tercatat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nyatakanlah salam damai di sekelilingmu. Aku menanti, adakah rasa cukup di hati, bersedia berbagi kemurahan hati, namun serakah menguasai relasi, tak ada ruang untuk berbagi. Rasa cukup memulihkan hidup, rasa persaudaraan, rasa cukup hidup penuh syukur, cukuplah. Berikan kami hari ini anugerah makanan kami yang secukupnya, serta cukupkan pengampunan yang menyembuhkan luka-luka hidup ini. Berikan juga kebaikan pada kami untuk peduli derita sesama. Rasa cukup memulihkan hidup, rasa cukup ikat persaudaraan, rasa cukup hidup penuh syukur, rasa cukup memulihkan hidup, rasa cukup ikat persaudaraan, rasa cukup hidup penuh syukur, Mari saudara-saudara kita bersama-sama berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami meyakini bahwa firman Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata atau tulisan yang membuat kami dapat membacanya sebagai bagian dari bacaan keseharian kami. Tetapi firman Tuhan adalah janji Tuhan, pengharapan dari Tuhan, bahkan suara Tuhan yang membuat kami dapat diperkaya dalam pengalaman iman dan perjalanan spiritualitas ini. Itu sebabnya kami mohon ya Bapa, berbicaralah supaya kami mengerti pesan-Mu dan mendengar suara-Mu buat hidup kami, buat perjalanan iman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara, bacaan kita diambil dari Keluaran 16 ayat 2 sampai 4, dilanjutkan 9 sampai 15. Keluaran 16 ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging
dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ayat 9, kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang seperti sisik. Halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makanan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan mereka dengan segenap hati. Haleluya. Selamat hari Minggu, saudara. Selamat pagi. Apa kabar? Saudara, kalau dihitung dari skala 1 sampai 10, bagaimana perasaan saudara hari ini? Apakah saudara tetap bisa makan enak? Atau saudara tetap makan enak? Makan tetap enak atau tetap makan enak? Dari angka 1 sampai 9, mungkin saudara bisa katakan kepada orang di kiri dan kanan saudara, angka berapa yang sekarang ada di perasaan saudara? Saudara, dari skala itu, apakah itu akan tetap sama kalau saudara dalam keadaan kelaparan? Itu sebabnya ibadah kita tidak jam 12 tapi jam 9. Bagaimana kalau kita kelaparan tapi kita tidak mendapatkan makan? Apa reaksi kita? Dan berapa skala perasaan kita, saudara? Saya pernah ada di titik skala 1, kelaparan sekali. Bersama dengan anak saya di sebuah jalan tol, dalam keadaan macet, saudara. Itu berasa plat-plat mobil nomor polisi itu seperti daftar menu, saudara. Saya membaca MJ, oh mie Jawa. Lalu KT, oh ketoprak. Kayak enak kayaknya makan ketoprak. Atau ECO, es campur. Atau AS, oh asinan sayur ini. Begitu terus sampai saya menyelesaikan bersama anak saya jalan tol itu. Membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Nah, saudara, saya kira itulah juga yang dialami oleh orang Israel saat mereka kelaparan. Bayangan mereka di kuali ada daging, lalu ada roti, ada bebakaran, barbecue seperti orang camping, saudara. Menyenangkan sekali. Sampai akhirnya mereka lupa bahwa mereka sesungguhnya menderita, pernah berseru-seru kepada Tuhan. Memohon agar Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir dan keluar dari situ melewati perjalanan padang gurun.
Sudah sebetulnya baik mengingat hal-hal baik dalam hidup kita, sebab seorang psikolog pernah mengatakan justru ketika kita mengalami penderitaan atau ada trigger yang membuat kita tidak enak, maka ingatan tentang pengalaman buruklah yang rupanya ada di dalam benak kita lebih banyak dari pengalaman baik. Ini Israel kelihatannya keren juga saudara. Bisa mengingat hal-hal baik dalam perjalanan hidupnya. Walaupun waktu itu di Mesir mengalami hal buruk. Tetapi menyedihkannya justru ketika mereka mengingat hal baik berupa daging, roti yang katanya dari Firaun. Ternyata itu dipakai mereka untuk menyakiti hati Musa sebagai pemimpin. Menyakiti hati Tuhan yang telah mengeluarkan mereka dari perbudakan. Itu sebabnya yang terjadi adalah mereka membandingkan, lalu menuduh Tuhan, menuduh Musa, seakan-akan menuduh Tuhan juga akan membunuh mereka di padang gurun, ketimbang memberikan daging dan roti. Sebuah pertukaran atau trading katanya yang tidak seimbang saudara. Menyalahkan Tuhan, marahin Musa, bersungut-sungut, bahkan mereka juga merendahkan kebaikan Tuhan yang telah mengeluarkan mereka, membebaskan mereka dari perbudakan. Dan yang herannya saudara, dalam kisah ini justru buat saya adalah ketika sungut-sungut bangsa Israel itu justru dijawab dalam bukti respon positif Tuhan yang sungguh-sungguh. Sungut-sungut dibalas dengan sungguh-sungguh. Positif respon. Luar biasa saudara. Dan sungut-sungut itu rupanya bagian dari perjalanan iman. Buktinya Ayub juga pernah bersungut-sungut pada Tuhan panjang dan detail saudara. Bahkan Yesus di kayu salib mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebuah erangan kesesakan kepada Allah yang terlihat seperti tuduhan, kenapa engkau tinggalin aku? Saudara, rupanya faith issue atau isu iman, krisis iman, itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dan itu sangat manusiawi. Biasa terjadi karena katanya saudara ada displacement atau sebuah perpindahan. Nah, kita bisa membaca satu pola ini saudara. Jadi pola yang pertama saya sebut dengan S3 saudara. S3 itu adalah yang pertama, S1 itu ada sebuah displacement, pemindahan, ada sebuah pengalaman situasi sulit. S1 situasi sulit yang kita alami dalam perjalanan hidup iman, pemindahan. Bisa jadi ketika kita harus pindah dari tempat tidur yang nyaman ke sebuah tempat isolasi yang sangat meresahkan, rumah sakit, atau sebuah pemindahan dari satu tempat yang nyaman di tempat kerja, lalu kita harus berhenti bekerja tanpa keinginan kita atau tanpa kita memikirkan hal itu terjadi. Atau satu pengalaman pemindahan anak-anak sekolah di tempat yang tadinya nyaman, bisa lari-lari, sekarang harus duduk di sebuah kursi di rumah, itu aja. Pemindahan terjadi dalam perjalanan hidup kita. Pindah kerja, pindah tempat rumah, bahkan juga stop untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan. S1, situasi sulit terjadi dalam hidup kita. Sehingga akhirnya di titik itu kita masuk dalam sungut-sungut S2. Nih udah mau belajar dalam situasi sulit, kita nggak tahan, kita bersungut-sungut. Itu faith issue saudara. Ada krisis iman dalam perjalanan hidup kita. Kita bisa berteriak, kita bisa membiarkan atau masa bodoh dengan Tuhan. Kita nggak mau lagi kebaktian, kita nggak mau bicara lagi tentang iman, kita nggak mau baca Alkitab, kita nggak percaya semuanya. Membandingkan dengan pengalaman dulu waktu saya belum ikut Tuhan, kok kayak enak kayaknya ya. Sungut-sungut. Tapi yang menakjubkan dalam pola pertama perjalanan iman kita adalah ada S3. Saudara jalan terus. S3 itu adalah Tuhan berikan respon sungguh-sungguh. Ya saudara, kalau kita percaya
dalam perjalanan iman kita jalan terus sama Tuhan, Tuhan akan sungguh-sungguh berikan positif respon. Jangan khawatir saudara. Ayub mengalami, Yusuf mengalami, Musa mengalami, Israel mengalami, Yakub mengalami. Kelaparan atau padang gurun merupakan bagian dari perjalanan iman kita. Jadi jangan khawatir kalau saudara alami padang gurun saudara. Ini bagian dari perjalanan iman kita yang akan diakhiri dengan positif respon di pola satu Tuhan. Respon yang positif. Saudara sebut saja seorang bernama Aven. Aven adalah seorang yang sudah berpacaran dengan pacarnya selama sejak dia SMA. Tapi sayangnya saudara, dalam perjalanan iman sebagai seorang Kristen rupanya ia tidak direstui oleh keluarga yang perempuan. Pada waktu mereka berpacaran ada banyak luka, sakit hati sampai akhirnya mereka berjuang menikah juga. Ada sebuah pemindahannya yang terjadi. Dari pengalaman gak enak pacaran akhirnya direstui dengan terpaksa mungkin. Akhirnya mereka menikah. Nah herannya saudara, setelah menikah justru pemindahan yang baik kita pikir. Ternyata Aven masih menyimpan luka atau sakit hati kepada mertuanya. Itu sebabnya waktu anaknya baru lahir saudara, bahkan katanya belum lahir gitu ya, terus sampai akhirnya melahirkan dini, itu dia mengembalikan istrinya kepada mertuanya. Waktu dikembalikan, ditinggalkan, dia merasa bahwa cukup, sudah selesai. Nah saudara herannya dalam perjalanan ini setelah dia pemindahan, ada pergulatan batin atau pergulatan iman. Tiba-tiba katanya di sebuah malam, dia sangat merindukan anaknya. Gimana nih saudara, udah balikin anaknya, istrinya ke mertuanya. Dia datang lagi ke istrinya, dia bilang aku kangen nih sama kamu dan anak. Kalau saudara jadi keluarganya, apa respon saudara? Ya rasa lo ya. Tapi tidak demikian. Dia datang kepada Tuhan dengan penuh keluh kesah, kemarahan, tapi juga kerinduan. Dan akhirnya di malam itu katanya, dia mendengar sebuah dengungan lagu yang menjadi inspirasi buat dia mengarang sebuah lagu. La 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 la, janjimu seperti fajar pagi hari. Dan lagu itu menjadi lagu yang dinikmati oleh banyak orang Indonesia, diinspirasikan oleh kisah 3S. Sebuah perpindahan, ada sungut-sungut, tapi respon Tuhan sungguh-sungguh pada mereka yang mau tetap memegang tangan Tuhan. Tidak ada kata terlambat, saudara. Saudara, pola ini belum berakhir. Perjalanan hidup Israel masih dilanjutkan dengan pola kedua. Baru janji, saudara. Tuhan baru janji ini akan memberikan hujan berkat pada Israel. Tapi mana hujan berkatnya? Nah di pola kedua, saudara, ketika seseorang menerima janji Tuhan, lalu seperti Israel, dia mengalami janji Tuhan, lalu Tuhan mendatangkan mana. Dan herannya ketika Tuhan mendatangkan mana, Israel bertanya. Pertanyaannya adalah what is this? Apa ini? Jadi mana itu dari asal katanya manhu, yang artinya apa ini? Dan inti dari kata what is this atau apa ini itu sebetulnya sesuatu yang tidak positif, saudara. Nah kalau saudara mengalami ini dalam perjalanan iman, tahu ada janji firman Tuhan, tahu ada pengalaman-pengalaman iman tokoh-tokoh Alkitab dan orang-orang yang sudah mendahului saudara mengalami kesulitan hidup. Lalu saudara datang kepada Tuhan dan melihat kenyataannya sambil bertanya, what is this? Apa ini Tuhan? Mana pertolongan Tuhan? Nah saudara, disinilah krisis iman juga terjadi lagi
Tapi Musa datang dengan mengatakan, ini roti dari Tuhan. Ini roti dari Tuhan. Percayakah mereka? Mau gak mau saudara di padang gurun? Atau mereka jalan terus? Percaya, gak percaya? Saya kira ada yang gak percaya. Tapi saya kira ada juga yang begitu melihat, what is this? Terus mereka coba-coba, kok enak juga ya? Sampai akhirnya mereka menjalani itu hari demi hari. Saya jadi ingat sebuah film saudara di tahun 2010-an. Ada Finding Nemo atau Finding Dory saudara. Dory itu seorang yang suka lupa saudara. Jadi banyak kejutan-kejutan dalam hidup dia karena dia lupa gitu. What is this? What is this? Gitu ya. Dan saudara dalam perjalanan itu dia punya satu prinsip. Keep swimming. Tetap berenang. Maju terus. Itu yang dialami oleh Israel. Keep swimming, terus berjalan sampai akhirnya mereka mengalami bagaimana hujan mana terus terjadi dalam kehidupan mereka hari demi hari. Sudah bayangkan mulai dari pemindahan, tadinya mereka tuh enak di Elim, saudara dapat air, sumber air, makanan enak di sana, terus dia pindah ke satu padang gurun. Pemindahan ini membuat mereka krisis iman, tapi akhirnya ketika mereka tanya what is this? Mereka percaya bahwa ini roti dari Tuhan. Dan hujan berkat terus terjadi bukan dengan cara atau kacamata mereka. Tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dapat roti yang seperti di Mesir. Tetapi mereka dapat makan lebih bagus lagi dari Tuhan. Tiap pagi saudara bayangin buka mata, ada sesuatu yang manis, indah, seperti embun dan enak dimakan. Seperti air madu. Saudara, pola 2 itu bukan hanya S3, tapi ada providensia Allah. Pemeliharaan Allah. Percayakah saudara bahwa Tuhan terus memelihara saudara dan saya dengan providensianya? Saat kita bilang what is this, tetap percaya saudara pemeliharaan Allah. John Calvin mengatakan bahwa ketika seorang Kristen itu tidak tahu konsep pemeliharaan Allah, yaitu dari tadi pola 1 ada S3, lalu ada pola 2 providensia Allah, waktu orang percaya janji Tuhan, bertanya what is this, lalu mereka masuk dalam hujan mana. Kalau orang gak percaya bahwa Tuhan tuntun dalam perjalanan ini begitu panjangnya, tapi terus dengan pemeliharaan Tuhan, mereka adalah orang yang paling menderita dalam hidup. Jadi sudah ingat, providensia Allah. Dari sebuah buku, John Calvin mengatakan, ketidaktahuan tentang providensia Allah itu adalah asal mula dari semua kesengsaraan yang dialami oleh manusia. Ada berkat besar ketika saudara percaya bahwa Allah memelihara walaupun masih bertanya-tanya, ini apa Tuhan? Apakah saudara percaya kalau Allah tidak membiarkan semesta ini berjalan sendiri? Termasuk dia tidak membiarkan saudara dan saya berjalan sendiri. Dalam konfesi GKI saudara dikatakan kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus yang memelihara dengan baik. Seperti pemilik taman yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu dan bapak. Tapi ini saudara bukan percaya sembarang percaya. Gak asal percaya saudara. Ada syaratnya untuk percaya pemeliharaan Allah. Yaitu, nah ini dalam perjalanan Israel terjadi, kalau kumpulin banyak mana, itu akan busuk dan bau, saudara. Jadi syaratnya adalah teologi cukup, nih saudara. Teologi cukup atau spiritualitas kesahajaan. Atau ada kata lain, spiritualitas keugaharian. Spiritualitas kesederhanaan. Jadi, kalau saudara sesuai dengan doa Bapa kami, berikan kami makanan kami yang secukupnya. Secukupnya. Spiritualitas kecukupan. Maka saudara menjadi lengkap dan utuh. Menjadi seorang percaya dalam perjalanan iman untuk mengalami providensia Allah. Cukup. Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Atau dalam bahasa Inggrisnya, the Lord is my shepherd, I want nothing. I want nothing. Saya nggak mau apa-apa lagi. Minimalis, saudara. Jadi Tuhan tidak janji kapan COVID akan berakhir, tapi Tuhan janji akan pelihara anak-anaknya tiap hari sampai akhir hidup kita. Bukan berarti kita tidak perlu berdoa. Justru berdoa termaksud bersyukur. Ini awal dari bulan budaya, saudara, kita membudayakan hidup berdoa dan bersyukur. Berdoa dan bersyukur adalah bukti kita percaya pada pemeliharaan Allah. Di dalamnya bisa ada sungut-sungut, bisa ada bertanya what is this? Sampai akhirnya kita menikmati manisnya hujan mana. Berkat Tuhan dengan cara yang unik dan spesial. Bersyukur. Bersyukur adalah satu proses yang sangat alami. Bukan kewajiban, saudara. Harus ya bersyukur, harus ya udahlah gitu ya. Bukan ya udahlah, saudara. Bersyukur adalah sebuah proses alami di mana kita meyakini bahwa Tuhan ada dalam proses alami kita. Tapi Tuhan juga ada dengan cara, menurut John Calvin lagi, dengan cara extraordinary atau di luar dari hal yang natural. Nah, itu pemeliharaan Tuhan. Tuhan ada di dalam semesta dan ciptaannya, tapi Tuhan juga bisa melakukan sesuatu yang berbeda, yang beyond atau melampaui logika kita, keseharian, birokrasi, apapun yang kita sudah atur secara logika dalam hidup kita. Dia bisa keluar dari situ, memberikan kita sebuah hidup yang manis. Percaya pada pemeliharaan Tuhan. Saya mau akhiri dengan sebuah cerita, saudara, beberapa puluh tahun yang lalu, ketika kakak saya sekolah teologi. Jadi dia Tuhan izinkan boleh sekolah teologi, kakak saya pertama. Lalu dia bertemu dengan seorang dari daerah Toraja, saya kira. Dulu orang tersebut seorang pengayuh beca, saudara. Jadi katanya dia waktu S1 dia belajar di becanya, sambil mengayuh dia tetap merenungkan apa yang dia pelajari, sampai akhirnya Tuhan izinkan dia dapat beasiswa untuk ambil S2 di Singapura, saudara. Nah, yang menarik adalah kakak saya memperhatikan bahwa dia selalu pakai baju yang sama, saudara. Jadi karena dia terlihat pakai baju yang sama, berulang, sudah mulai kusut, sudah mulai warnanya kabur, lalu dikasihlah satu baju oleh kakak saya, ini buat kamu nih, gitu. Sudah tahu apa responnya? Nggak perlu, saya sudah cukup dengan baju ini saja. Apakah saudara pernah mengatakan itu? The Lord is my shepherd, I want nothing. Saya nggak mau lagi. Sampai dikasih pun cukup. Dan kalau saya punya banyak, itu berarti Tuhan titipkan buat saya berikan pada orang lain. Mari saudara, kita terus hidup dalam kecukupan sambil terus mensyukuri pemeliharaan Tuhan dan terus membudayakan ini, memberi contoh pada generasi kita selanjutnya, menularkan ini kepada sebanyak-banyaknya orang supaya mereka tahu bahwa Tuhan akan senantiasa mencukupkan. Walaupun penuh dengan sungut-sungut, tanda tanya, tapi percaya bahwa Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Mampukah kita? Tuhan akan memampukan kita dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati. Amin. I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa dalam syafaat kita. Kita awali dengan bersyukur. Itu sebabnya saya beri kesempatan kepada saudara untuk bersyukur untuk 5 hal dalam perjalanan hidup saudara selama khususnya masa pandemi ini. Dalam hening, mari kita berterima kasih dan memuji kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Lalu saya akan lanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang bukan hanya terus berjanji untuk memelihara kami, tetapi membuktikan dengan hujan mana dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami Engkau tidak biarkan bertanya-tanya terus-menerus. Namun kami membuktikan bahwa Engkaulah Allah yang menjaga, memelihara, memberi kekuatan, memberi arahan, memimpin, memberkati, memberi kekuatan, kesehatan, kesembuhan, kelepasan. Kami berdoa saat ini tetap ya Tuhan, biarlah kuasa Tuhan yang penuh cinta mengangkat semua virus COVID dari dunia ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk mereka yang sakit ya Tuhan, lepaskanlah mereka dari kesulitan, kesedihan, penderitaan, sesak nafas, dan ketakutan. Diganti dengan syukur, damai sejahtera, sukacita yang datangnya dari Tuhan. Buat semua orang yang sakit, keluarga yang menemani dan terus memantau, tim dokter yang merawat beserta dengan tim kesehatan yang ada, kami berdoa ya Tuhan berikan kekuatan kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang ada dalam rumahnya masing-masing. Berikan kami home ya Tuhan, supaya kami boleh terus bersyukur dan bersuka cita. 24/7 kami berada di rumah. Biarlah Engkau sendiri yang memulihkan berbagai relasi, mengharmoniskan hubungan satu dengan yang lain, antar anggota keluarga, dalam persahabatan, dalam komunikasi antara rekan, bahkan rekan kerja atau rekan pelayanan. Ya Bapa, bekerjalah, memberikan pembaharuan, hujan mana, hujan berkat-Mu, pemeliharaan Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami juga berdoa, biarlah Tuhan saja yang memberikan jalan keluar untuk setiap pemikiran, kesulitan, masalah, kepada mereka yang mengambil keputusan dan para pendukungnya, supaya mereka melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dan memuliakan Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang turut ambil bagian, memberikan dari kecukupan mereka, gerakan ya Tuhan, gerakan semakin banyak hati kami untuk bisa berbelas kasihan, untuk bisa menyatakan persahabatan kami, untuk bisa menunjukkan bahwa kami sungguh mau belajar dari Tuhan sendiri.
dari setiap orang yang dipakai Tuhan untuk menolong kami. Dan diberikan kekuatan untuk bertahan dengan daya lenting yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami berdoa Tuhan, arahkan kami terus, berkati kami untuk terus menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus yang kami percaya, penuh kuasa dan cinta kasih, yang lembut dan terus menyertai hidup kami. Kami berdoa dan memohon. Amin. Umat Allah, cukupkanlah diri saudara dengan segala kebaikan dan berkat Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dan Kudus, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami sampai pada hari ini. Baik berupa kesehatan maupun berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang akan mengelola, kiranya Engkau berikan hikmat kepada mereka. Biarlah lewat berkat-berkat yang kami berikan ini, dan Engkau yang akan memampukan mereka untuk menjadikan berkat buat sesama. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, titik kecil hitam di tengah keriuhan hidup saudara. Alihkanlah itu pada kebesaran anugerah Allah. Bagikanlah limpahan berkat Allah dengan kemurahan hati dan jadikanlah bersyukur sebagai nilai hidup saudara. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa yang oleh Yesus Kristus yang memelihara saudara bagai
penjaga taman, dan yang memelihara saudara bagai ayah dan ibu yang sayang pada anak-anaknya. Menyertai saudara, membuat saudara meyakini pemeliharaan Tuhan dengan bukti-bukti kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara hari ini sampai Tuhan kembali hadir terus menemani saudara. Amin.